Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Sehat semua? Ceria? Semangat? Oke. Semangat pagi? Pagi, luar biasa, semangat, yes. SMP Negeri 7 Nganjuk? Mantap, Manuga. Tepuk komando. Oke, terima kasih. Untuk hari ini, adakah yang tidak hadir? Ya, siapa? Mas Adika sama? Oh ya, alasannya apa? Sakit? Oh, ya, sama izin. Oke, cuma 2 orang itu saja loh yang nggak hadir. Oke, semua hadir? Alhamdulillah, sehat. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan kerjasama dan gotong royong. Itu materi subbab 6 yang yang E. Kita akan pelajari materi itu untuk materi terakhir di kelas 71 ini. Kita menggunakan kurikulum Merdeka. Oke. Sudah. Sekarang sebelum memasuki pada materi selanjutnya, marilah kita sebagai profil pelajar Pancasila untuk menggaungkan lagu-lagu kebangsaan kita sebagai pengenal bahwa kita ini adalah pelajar Pancasila. Oke, silahkan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya setelah kita sadar bahwa kita adalah seorang pelajar Pancasila, habis ini kita masuk di dalam materi. Sebelum materi, ini ada sebuah motivasi. Bentar, motivasi 1 menit untuk kita simak. Silakan disimak.
Nah, dari motivasi 1 menit ini, siapakah yang bisa menyimpulkan dari video tersebut? Silahkan angkat tangan. Itu tadi ada yang penjual batagor, ada yang penjual bakso, berbagai macam profesi yang harus kita syukuri. Bahwa kita harus bersyukur sampai di titik saat ini. Kalian semua juga sudah bersekolah di sini di SMP Negeri 7 Nganjuk ini dengan rasa syukur kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah bermanfaat fi dunya hadal akhirah. Amin ya robbal alamin. Marilah kita semangat untuk meneruskan generasi cita-cita bangsa kita, bangsa Indonesia yang tertuang di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Panjenengan semua ini adalah sebuah anak-anak bangsa yang pada zaman dahulu Presiden Soekarno juga pernah berpesan, beri aku 1 pemuda, akan aku guncangkan dunia ini. Jadi 1 pemuda ini sangat berarti untuk Indonesia, untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Tuh sedikit cuplikan dari motivasi kita pagi ini. Selanjutnya, ini ada tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes untuk melihat seberapa kemampuan yang telah kita miliki dan melihat bagaimana kemampuan yang telah lalu kita lampaui untuk materi sebelumnya. Juga untuk pemetaan siswa-siswa sesuai dengan karakteristik dan latar belakangnya. Bisa kita mulai? Oke. Kita kerjakan tes diagnostik di dalam lembar LJK ini. Boleh dibagikan. Silahkan dikerjakan dulu dan jangan lupa bukunya dikeluarkan semua. Dikeluarkan dulu, tetapi jangan dibuka. Kita kerjakan dulu tes diagnostiknya. Bisa dikerjakan sekarang? Oke, waktunya 3 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Saya akan coba mengecek dari tes diagnostik ini untuk hasilnya bagaimana agar saya bisa memetakan kebutuhan daripada kita semua sebagai peserta didik. Oke, akan saya cek dulu. Oke, setelah melihat daripada tes diagnostik kita, saya sudah bisa menyimpulkan bahwa kita semua sudah lebih bisa memahami materi yang sudah lalu dan juga sudah mempunyai, saya bisa memetakan bahwa kalian semua bisa memiliki karakteristik dan juga latar belakang yang hampir sama. Jadi kita sudah sesuaikan dengan apa yang pembelajaran nanti kita lakukan. Kita akan mengambil kurikulum Merdeka. Lanjutnya. Oke, selamat bahwa panjenengan semua sudah bagus di dalam penilaiannya. Ini tujuan pembelajaran, nanti ada 3 tujuan pembelajaran. Dan selain tujuan pembelajaran ini saya ada juga modul ajar. Ini salah satu acuan saya sebagai acuan untuk langkah-langkah pembelajaran kita nantinya. Jadi bagaimana saya menyampaikan tujuan pembelajaran, bagaimana saya melaksanakan pembelajaran mulai dari langkah-langkah dan kegiatan pembelajaran nantinya, dan juga bagaimana saya teknik penilaian, yang mana teknik penilaian nanti saya akan menilai dari keterampilan, keaktifan, dan juga nilai daripada LKPD individu yang sudah kita kerjakan nantinya. Oke? Jadi itu nanti yang akan saya jabarkan di dalam pembelajaran kali ini. Untuk tujuan pembelajarannya bisa dibaca, Mbak. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menguraikan nilai-nilai dalam bekerja sama dan gotong royong. Oke, jadi yang pertama, peserta didik nanti mampu menguraikan nilai-nilai dalam kerjasama dan gotong royong. Jadi setelah kita nanti mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat menguraikan nilai-nilai dalam kerjasama dan gotong royong. Yang kedua, Mas? Peserta didik mampu menerapkan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang kedua, ini yang paling penting, bahwa nanti diharapkan setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menerapkan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana implementasinya daripada materi ini adalah
kita bisa menerapkan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari? Nanti kita jabarkan satu persatu. Terus yang ketiga, Mbak. 3. Peserta didik mampu mempraktikkan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai Pancasila. Ya, jadi peserta didik mampu mempraktikkan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila Pancasila. Kita implementasikan materi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nah, ini sebelum kita masuk di dalam materi, kita semua kan sudah punya grup kelas. Ketua kelas, tolong di-scan dan kita pelajari. Saya kasih waktu 3 menit untuk membaca artikel dan juga melihat video di dalam scan barcode ini. Nanti untuk di-share di grup kelas. Siapa yang scan? Salah satu ke depan. Nanti untuk linknya di-share di grup kelas. Ya, tolong di-share di grup. Ya, yang sudah di-share di grup, silahkan dibaca dulu. Saya kasih waktu 3 menit. Artikel dan juga videonya silakan tonton 3 menit untuk menambah wawasan kita, referensi pembelajaran. Selain kita belajar dari LKS dan juga buku, kita ada referensi lain. Sudah dilihat? Oke. Jadi kita sudah paham ada secuplik referensi materi di dalam scan barcode ini, bahwa kita adalah pelajar Pancasila yang memang harus kita kaitkan dengan teknologi sesuai pembelajar abad 21. Oke, selanjutnya. Di sini kita akan masuk ke dalam materi bahwa kita adalah pembelajaran inti. Ini yang pertama tentang setelah belajar sedikit cuplik tadi, ini ada pertanyaan. Menurut kalian, apa sih pentingnya kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa angkat tangan? Oke, ya silakan Mas. Mencipta lingkungan masyarakat yang harmonis, Ya, membangun persatuan dan kesatuan, meningkatkan rasa saling tolong menolong. ya. Terus selanjutnya? Ya. Nah, tercipta lingkungan masyarakat yang harmonis. Jadinya kita itu bisa berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan tetangga, itu jadi terciptanya lingkungan menjadi harmonis. Terus apa yang pertama, Mas? Yang ke-1? Membangun persatuan dan kesatuan. Ya, membangun persatuan dan kesatuan. Terus yang ketiga? Masih sampingnya tadi? Nah, meningkatkan rasa saling tolong menolong. Jangan sampai sekarang itu apa-apa bisa dibeli dengan uang. Itu jangan sampai. Bahwa kita itu tetap butuh tetangga, kita butuh saudara. Maka kita terapkan tolong menolong. Terus selanjutnya kita masuk di materi. Ini cuplikan selain tadi, ini dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong bermanfaat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis seperti tadi. Jadi lingkungannya menjadi harmonis. Yang kedua, gotong royong juga membuat pekerjaan yang dilakukan jauh lebih ringan dan mudah karena dilakukan secara bersama-sama. Ingat sebuah filosofi, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi seberat-berat apapun, kalau kita memikulnya secara bersama-sama, pasti jauh lebih ringan. Ini tadi sudah diterapkan. Pagi tadi masuk kelas sret, ternyata kotor. Ya toh? Ya, kotor. Akhirnya setelah melihat kotor, kita semua bareng-bareng bergotong royong dan kerjasama untuk membersihkan. Setelah dibersihkan, akhirnya bersih. Itu kalau dilakukan secara bersama-sama, lebih mudah enggak? Lebih cepat enggak? Ya, maka dari itu sangat penting kerjasama dan gotong royong. Terus yang ketiga, menumbuhkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Itu sangat penting ya, seperti itu. Itu akan ditumbuhkan kalau kita sering bareng-bareng, kita bersama-sama, akan tumbuh semangat kekeluargaan dan kebersamaan satu sama lain. Ya, lanjutnya. Nih, bagaimana menerapkan kerjasama dan gotong royong secara nyata di lingkungan keluarga,
di sekolah, di masyarakat, hingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini akan kita pelajari pada materi hari ini. Lanjutnya, Mas. Nah, ini penerapannya itu, kalau kita mau menerapkan kerjasama dan gotong royong, itu ada 4 siklus. Itu kita terapkan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Ini semua kita akan lalui selama kita dari masih bayi sampai kita nanti ke liang lahat atau meninggal. Itu kita lakui semua. Kita itu tidak akan bisa terlepas dari lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Lanjutnya, nah ini di lingkungan keluarga, dimulai dengan saling memahami seluruh anggota keluarga. Itu yang pertama, kita harus memahami satu sama lain. Ya, lanjutnya, Mas. Ini ada lingkungan sekolah. Yang pertama ini kita harus saling memahami karakter dasar masing-masing, saling membantu antar warga sekolah, baik guru, tenaga pendidik, hingga para siswa. Kita harus saling membantu, itu pastinya. Terus yang kedua, seperti memahami cara belajarnya. Itu kalau cara belajarnya berarti saya harus memahami bagaimana cara belajar, bagaimana toh kemauan peserta didik itu, bagaimana toh maunya peserta didik. Saya masuk di grup, saya ikuti alurnya. Oh, ternyata begini. Akhirnya kita bisa menemukan titik terang untuk pembelajaran yang lebih baik. Ya, nih terus sekarang contoh berkarakter biru suka belajar dengan gambar, hijau suka diterangkan, dan kuning belajar dengan peraga. Karakter merah suka belajar dengan interaktif. Ini semua kita pelajari setelah saya tadi masuk, itu lebih paham dan tahu seperti itu. Dengan pemahaman itu, kerjasama dan gotong royong dalam hal apapun sekolah akan lebih mudah diwujudkan. Semua paham bahwa tim yang baik perlu ada wakil dari setiap karakter yang kuat. Itu. Lanjut, Mas. Ada yang ketiga, tentang lingkungan masyarakat. Bagaimana peran kerjasama dan gotong royong di lingkungan masyarakat. Ini yang pertama, rutin berpartisipasi dalam kegiatan warga merupakan bentuk nyata penerapan kerjasama dan gotong royong di masyarakat. Jadi kalau kita, di sini ada yang ikut remas. Remas apa? Remaja masjid. Banyak sekali kegiatan positif itu nantinya. Seperti kita ini nanti mendekati Idul Adha, itu nanti membantu pemotongan hewan kurban. Ya, yang kedua, berpartisipasi perlu dilakukan dengan baik dalam kegiatan bersama untuk membangun sarana lingkungan, kegiatan sosial, upacara adat, acara keagamaan, hingga kegiatan menyangkut hari-hari besar nasional. Itu nanti fungsinya dari penerapan kerjasama di lingkungan masyarakat itu banyak sekali. Seperti contohnya tadi, harus ikut remaja masjid, ikut kegiatan masjid, itu nanti kita akan berkumpul dengan lingkungan sekitar atau tetangga kita. Nih, lanjutnya, yang keempat, lingkungan berbangsa dan bernegara. Itu salah satu penerapan kerjasama gotong royong berbangsa dan bernegara adalah berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Ini semua usianya berapa? 14-15 mayoritas, ya. Dan untuk boleh mengikuti pesta demokrasi atau mencoblos itu usia berapa? 17 tahun. Jadinya masih belum boleh atau belum bisa mencoblos. Tetapi nanti kita di tahun 2024 itu ada pesta demokrasi, pemilihan calon legislatif, DPR, DPRD, DPR RI, dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu nanti di 2024. Walaupun belum bisa atau belum boleh mencoblos, tetapi alangkah baiknya diarahkan, oh ternyata ini loh Bapak, ini visi misinya seperti ini. Ini visi misinya seperti ini. Jadi bagaimana kita bandingkan yang baik yang mana. Jadi bisa memberikan sebuah solusi kepada Bapak Ibu kita yang nanti sebelum berangkat mencoblos. Lanjutnya, nih, belajar membiasakan diri untuk selalu bekerja sama dengan teman-teman, tidak mementingkan diri sendiri, juga menjadi penerapan kerjasama dan gotong royong di lingkungan bangsa dan negara bagi pelajar. Jadi kita biasakan diri kita untuk selalu bekerja sama dengan teman, tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kepentingan umum itu lebih penting daripada kepentingan pribadi, apalagi kalau kita sebagai pelajar di sekolah. Ya, selanjutnya. Nah, setelah cuplikan dari materi tadi, sudah jelas atau belum? Nah, kalau memang sudah jelas, itu tadi adalah bentuk penerapan kerjasama dan gotong royong kita di lingkungan berbangsa dan bernegara. Secuplik, kita itu saya yakin kalian semua itu sudah paham, sudah tahu, karena memang
pembelajar abad 21 itu banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita gunakan melalui smartphone, telepon genggam. Dulu kalau waktu Bapak masih kelas 6 SD, SMP itu pakainya masih Nokia. Nokia itu hanya diketik saja, nggak bisa buat internet. Akhirnya kalau internet itu harus ke warnet, warung internet. Ada yang pernah tahu warung internet? Pernah, tetapi kan sudah jarang aktif toh kalau sekarang karena memang kalah dengan HP. Jadi kalau cari referensi, cari apapun itu dulu harus pergi agak jauh. Kalau saya harus pergi ke Brebek untuk mencari referensi. Kalau sekarang nggak usah, kita lebih mudah untuk mencari informasi lewat smartphone. Itu kelebihan kita sebagai pembelajar abad 21. Dan kurikulum Merdeka dicetak untuk seperti itu. Guru hanya menjadi fasilitator untuk peserta didiknya supaya peserta didik lebih aktif. Makanya materi itu hanya secuil saja. Yang penting kita semua sudah paham maksud dan tujuannya. Dah dari sini, dari secuplik materi tadi, apakah ada yang ditanyakan? Boleh angkat tangan. Oke, silakan. Siapa Mas namanya? Ya, apa Mas? Apa contoh kerjasama yang diterapkan di lingkungan yang berbeda suku? Betul, begitu Mas? Ya. Di sini ada yang sukunya berbeda? Apa Mbak? Dari mana? Dari Dayak. Dari Dayak. Dan ini selain Dayak ada lagi? Semua asli suku Jawa? Jawa Tulen atau Madura? Atau Bugis? Atau Sunda? Tidak ada, hanya Dayak. Oke. Di sini kita sudah ada implementasi secara langsung. Ada rekan kita, teman kita yang asli dari suku Dayak. Dan kita sebagai suku Jawa harus welcome. Seneng kalau ada suku dari lain. Kita jadi bisa belajar bagaimana sih adat istiadat suku Dayak. Bertukar informasi, bertukar pengalaman. Jadi pengalaman dari suku Dayak bagaimana, pengalaman dari suku Jawa bagaimana, itu kita kolaborasikan. Nantinya pasti kita lebih paham, mempunyai wawasan yang luas. Sudah paham nggih? Ya, seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan? Silakan, Mbak. Bagaimana mengatasi pencemaran lingkungan? Contohnya ada limbah pabrik yang berada di kampung warga kotoran yang baunya menyengat. Oh ya, jadi bagaimana mengatasi pencemaran lingkungan yang berbeda mengatasi pencemaran lingkungan? Contohnya ada limbah pabrik yang berada di kampung warga, kotorannya baunya menyengat. Itu ada dua opsi biasanya. Yang pertama, apakah ada keuntungan untuk kita dari pabrik tersebut? Yang kedua, pabrik tersebut legal atau ilegal? Kalau memang legal dan itu sudah dapat izin dari pemerintah desa, itu harusnya sebagai kita masyarakat itu kita urun rembuk bahwa kita itu masyarakat Indonesia musyawarah mencapai mufakat. Jadi kita urun rembuk, kita hadirkan pemilik pabrik tersebut di balai desa. Bagaimana untuk mengatasi limbah pabrik agar tidak mengganggu kepentingan umum. Karena memang kepentingan umum itu jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi. Makanya, jadi kalau memang ada bau yang menyengat dari pabrik, itu kita selesaikan bersama-sama. Kalau memang tidak bisa terselesaikan, ya kita harus bisa menuntut hak-hak kita, bahwa kita itu harus bisa hidup tenang dan damai. Kalau seperti itu bisa tenang enggak? Enggak. Nah, maka dari itu kita sesuaikan. Maka ada musyawarah itu supaya bisa menyelesaikan masalah, mencapai mufakat dan terselesaikan musyawarahnya. Seperti itu, Mbak. Bagaimana? Saya terima. Oke, ada lagi selanjutnya? Oke, gimana Mbak? Bagaimana penerapan kerjasama dan gotong royong sebagai petani? Bagaimana penerapan kerjasama dan gotong royong sebagai petani? Kita bareng-bareng kerjasama untuk babat pari atau memetik padinya itu. Dipetik, setelah itu dikasih apa orang yang membantu itu? Biasanya orang yang membantu itu nanti dikasih tangkainya dari padi, itu namanya apa? Tangkai yang dari padi diberikan makan ke sapi, namanya apa? Kawul. Ya, jadi nanti dikasih kawul atau damen. Gimana Mbak?
Sudah bisa terima? Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Mbak. Pertanyaan terakhir ya, nanti setelah itu lanjut ke kerja kelompok. Bagaimana menanamkan rasa simpati untuk sadar akan kerjasama dan gotong royong? Ya, bagaimana menanamkan rasa simpati untuk sadar akan kerjasama dan gotong royong. Tadi sudah saya cuplik sekilas, bagaimana kita menanamkan rasa simpati dan kerjasama dan gotong royong. Contohnya piket kelas. Oke, sudah paham dari sini? Ya, setelah paham, bentar. Kita lanjut untuk materi selanjutnya. Nih, ini ada kerja kelompok. Silakan. Nah, ini tugasnya. Silakan buka, Mas. Nah, ini kita bentuk 4 kelompok. Kita bentuk 4 kelompok. Kita adalah pembelajaran tentang problem based learning, yaitu pembelajaran tentang memecahkan sebuah masalah. Jadi ada sebuah masalah tentang contoh penerapan kerjasama dan gotong royong sesuai 4 lingkungan tadi, lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, berbangsa, dan bernegara. Dari situ nanti disebutkan apa sih yang menjadi masalah dari ke-4 poin tersebut di atas. Tetapi tugasnya nanti harus dibentuk menggunakan Canva. Hasilnya digunakan menggunakan Canva. Semua bawa HP? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil Canva dari kelompok kami. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Deisela Mutiasari. Saya Delia Nanda Putri. Saya Belinda Olivia. Saya Cesya Widya Mutiara Ayu. Penerapan kerjasama dan gotong royong. 1. Lingkungan keluarga. 1. Membantu membersihkan rumah. 2. Menjalankan kegiatan ibadah bersama keluarga. 3. Menjadikan tanggung jawab seluruh keluarga. 2. Lingkungan sekolah. 1. Gotong royong di lingkungan sekolah. 2. Bekerja sama dengan tidak membuang sampah sembarangan. 3. Mengharumkan nama sekolah. 4. Lingkungan masyarakat. 3. Lingkungan masyarakat. 1. Melaksanakan kerja bakti setiap hari Minggu. 2. Menanam pohon atau usaha penghijauan bersama. 3. Membantu tetangga yang terkena musibah. 4. Lingkungan bangsa dan negara. 1. Membayar pajak secara tertib. 2. Menaati peraturan yang berlaku. 3. Berperan aktif mendukung program pemerintah. Ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang bertanya. Oke, itu. Batasi atau tidak pertanyaannya? Dibatasi 4 pertanyaan. Oke, dibatasi 4 pertanyaan. Silakan, pertanyaan pertama. Ditulis pakai HP, Mbak. Oke, silakan, Mas. Apa yang dimaksud dalam mendukung program pemerintah? Apa yang dimaksud berperan aktif mendukung program pemerintah? Tuh, dari lingkungan kota dan negara. Sudah, Mbak? Ya, selanjutnya. Oke, Mbak. Apa manfaat dari kerjasama? Manfaat dari kerjasama. Oke, udah. Selanjutnya, pertanyaan kedua ya. Apa manfaat gotong royong? Ya, apa manfaat gotong royong? Udah. Pertanyaan keempat. Apa tujuan gotong royong? Oke, silakan didiskusikan 3 menit ya. Siapa tadi yang bertanya? Mas. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1.
Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa maksud berperan aktif mendukung program pemerintah? Maksud berperan aktifnya adalah dengan mendukung setiap pelaksanaan program dan kebijakan dari pemerintah oleh seluruh warga negara. Misalnya kerjasama dalam menyukseskan KB untuk 2 anak cukup, mendukung program pelestarian lingkungan alam, hutan dan habitat langka yang ada di Indonesia yang dengan tidak menangkap atau menjual belikan secara ilegal. Untuk pertanyaan nomor 2, apa manfaat dari kerjasama? 1. Pekerjaan menjadi lebih ringan. 2. Adanya ide baru yang mungkin lebih efektif. 3. Menumbuhkan jiwa sosial. 4. Melatih emosional. Nomor 3. Apa manfaat gotong royong? 1. Menciptakan lingkungan di sekitar kita bisa terlihat lebih bersih, nyaman, serta indah. 2. Menciptakan rasa kedamaian serta hidup tentram di dalam iklim masyarakat akan lebih terasa, sebab semua warga sudah mengenal satu sama lain. 3. Sikap gotong royong tidak mengenal perbedaan sehingga saat akan dilakukan semuanya terasa sama. Pertanyaan nomor 4. Apa tujuan gotong royong? Gotong royong adalah salah satu kegiatan yang memiliki tujuan yang diwujudkan dalam bentuk tindakan ataupun perilaku secara individu. Mereka akan bersatu untuk melakukan sebuah kegiatan secara bersama-sama demi kepentingan bersama tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Sudah bisa diterima? Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari materi dan setelah kita selesai presentasi kelompok, boleh sekarang sekejap untuk berdiri saja. Berdiri, silakan berdiri. Ya, kita goyangkan tangan kita gerakkan tangan kita supaya kita agak lemas. Kita goyang, kita pegang hidung kita. Untuk LKPD individu, bahwa LKPD individu kita adalah dengan melalui aplikasi Quizzes. Dan untuk barcode-nya, ketua kelas biar di-scan, kita nanti aktif masuk di dalam Quizzes bersama-sama. Silakan Mas, di-scan ke depan. Sudah, oke, di-share di grup dan nanti ini akan saya aktifkan dulu. Bisa kita mulai ya? Ini waktu yang nanti. Oke, silakan dikerjakan. Sudah nggih? Kita akhiri. Oke. Nah ini, oke, sudah perkembangan sangat bagus. Saya kirimkan ke email semua orang tua ya. Ya, oke. Kan saya kirimkan. Ya. Untuk terakhir kalinya kita tutup materi ini dengan kesimpulan pada hari ini. Siapakah yang bisa menyimpulkan? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan simpulkan, Mbak. Kesimpulan penerapan kerjasama dan gotong royong. Salah satu pilar dalam Pancasila adalah gotong royong yang menjadi karakteristik orang Indonesia. Hal itu sesuai dengan sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Perilaku gotong royong atau saling membantu sudah ada dan dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Gotong royong adalah suatu kepribadian bangsa serta budaya yang sudah melekat dan berakar di dalam kehidupan masyarakat. Oke, itu tadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini, bahwa kita harus menerapkan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.
Setelah itu mari kita refleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar atau belum, dan sudah seru atau belum, silakan disampaikan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah seru. Ya, sudah asik. Berarti semua sudah memahami materi? Ya, sudah, alhamdulillah. Untuk tindak lanjut pada pertemuan hari ini, kita bisa mengerjakan LKS halaman, silahkan dibuka LKS-nya. Halaman 111, uji kompetensi bab 6, silahkan dibuka, dan itu nanti dibuat PR untuk minggu depan akan saya cek. Oke? Ada yang tanyakan lagi? Tidak. Oke, karena memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya tutup pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga diberikan umur panjang dan dapat bertemu di minggu depan. Oke. Pancasila dasare negara, menawi lepat nyuwun ngapura. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.